Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nugraha. Selamat datang dalam Pendidikan Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai ideologi dan landasan hukum koperasi. Ini merupakan materi yang sangat dasar bagi anggota koperasi, di mana nanti pada sesi akhir saya juga akan membahas mengenai adanya perubahan undang-undang koperasi di Indonesia. Nah, materi kali ini saya sudah membaginya menjadi 4 poin utama. Yang pertama, kita refresh lagi pemahaman dari koperasi itu sendiri. Apa sih arti dari koperasi? Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi adalah badan usaha atau badan hukum koperasi ya sob. Kemudian, bagaimana sih cara mendirikan koperasi? Dalam undang-undang juga sudah diatur dalam pembentukan koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 20 orang. Namun hal tersebut sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam Omnibus Law, di mana yang tadinya 20 orang menjadi 9 orang. Dan hal ini sangat mempermudah masyarakat dalam membentuk koperasi. Sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 koperasi. Kemudian kita bahas mengenai ideologi koperasi. Sebelumnya kita harus paham dulu makna dari ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah pandangan tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Suatu ideologi dapat bertahan apabila ditopang oleh pranata-pranata sosial, sehingga pranata-pranata sosial dan ideologi merupakan suatu fondasi yang cukup penting untuk mempertahankan ideologi. Bagaimana ideologi dalam koperasi? Ideologi koperasi itu hampir sama di seluruh dunia, yaitu bahwa ideologi koperasi adalah cita-cita dan jiwa koperasi. Jadi, apa yang menjadi cita-citanya dan bagaimana jiwanya? Sehingga setiap anggota koperasi wajib memahami ideologi koperasi. Jati diri koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela. Ingat ya, sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial bersama dan dikendalikan secara demokratis sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang demokrasi. Kemudian, landasan hukum koperasi di Indonesia. Hal tersebut sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45, serta berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sebelumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, di mana landasan hukum koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu landasan idil. Landasan idil koperasi adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, landasan mental. Landasan mental koperasi yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Yang ketiga, landasan struktural dan gerak. Landasan strukturalnya adalah UUD 45. Dan landasan geraknya adalah UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas-asas kekeluargaan. Nah, dasar hukum koperasi di Indonesia itu cukup banyak. Dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Koperasi, dan peraturan Menteri Koperasi, dan ada beberapa lagi di bawahnya. Kemudian, setelah kita bahas semuanya, kita masuk ke sesi akhir, yaitu perubahan undang-undang koperasi. Tahu nggak sih kalau misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu pernah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun hal tersebut menuai beberapa polemik. Dan hal tersebut juga telah disampaikan dalam berita-berita di media, yaitu yang pertama saya sampaikan dalam antaranews.com yang berjudul MK batalkan Undang-Undang tentang Perkoperasian pada 28 Mei 2014. Kemudian juga ada lagi berita dalam dpr.go.id yang berjudul DPR kecewa, MK batalkan Undang-Undang Perkoperasian. Kemudian dalam wartaekonomi.co.id yang berjudul Undang-Undang Koperasi baru tidak kunjung terbit, masyarakat dipaksa gunakan undang-undang lama. Jadi memang pernah adanya perubahan, tapi tidak berlangsung lama karena hal tersebut langsung digugat oleh beberapa koperasi di Indonesia. Termasuk koperasi mahasiswa juga, kami semuanya memiliki forumnya masing-masing dan mempelajari adanya undang-undang yang terbaru tersebut. Memang terdapat pro kontra, namun
yang kontra terhadap undang-undang tersebut mengajukan sampai ke Mahkamah Konstitusi dan disambut baik oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dibatalkan seluruhnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Apa aja sih polemiknya dalam undang-undang tersebut? Yang pertama, itu pemahaman koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bla 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 bla. Nah, hal tersebut dianggap tidak sesuai atau di-compare dengan undang-undang sebelumnya bahwa dimaknai koperasi itu merupakan perkumpulan orang seorangan atau badan hukum koperasi. Gitu. Kemudian poin yang berikutnya adalah hak pengurus dan pengawas, di mana pengurus dan pengawas itu disebutkan mendapatkan gaji. Kemudian adanya kewenangan pengawas, di mana pengawas berwenang untuk menetapkan calon pengurus, tapi memang masih calon pengurusnya aja, dan untuk pengurusnya tetap disahkan oleh anggota. Namun hal tersebut menuai polemik dalam undang-undang yang terbaru. Kemudian adanya pemilihan pengurus dari non-anggota dan adanya modal koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi, di mana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah tidak ada lagi yang istilah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Hal tersebut diganti menjadi sertifikat modal koperasi. Dan poin yang ketiga, yaitu pembatasan pembagian surplus hasil usaha yang mencerminkan ketidakberpihakan pada anggota koperasi sebagai pemilik koperasi. Ini hanyalah 3 poin garis besarnya saja. Untuk poin-poin detailnya dan laporan detailnya, teman-teman bisa download dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, hal tersebut mengapa pentingnya kita memahami ideologi dan landasan hukum koperasi, sehingga apabila nanti di kemudian hari ada undang-undang koperasi yang terbaru, kita perlu mempelajarinya dan kita wajib memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar menyempurnakan undang-undang koperasi yang sudah ada. Gitu. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya pamit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.